Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasrihin Dwi Lestari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui indikator yang akan kita pelajari, yaitu indikator 3.3.3, memahami operasi pada matriks. Di dalam matriks ada 5 operasi, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian skalar, yang keempat perkalian, serta yang kelima adalah transpos. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama. Dengan kata lain, matriks A M kali N ditambah matriks B M kali N sama dengan matriks C M kali N. Untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, caranya cukup sederhana. Kita bisa menjumlahkan elemen yang seletak. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini. Diketahui, matriks A berordo 3 kali 2 dan matriks B juga berordo 3 kali 2. Tadi kan syaratnya dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila berordo sama kan? Jadi, tidak dapat dijumlahkan apabila ordonya berbeda. Kita coba jumlahkan matriks A dan matriks B. Misalnya, baris pertama, kolom pertama pada matriks A, kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Jadi, 1 ditambah min 5 sama dengan min 4, 4 kita jumlahkan dengan 2 sama dengan 6, 3 ditambah 3 sama dengan 6, min 1 ditambah 0 sama dengan min 1, 3 ditambah min 2 sama dengan 1, dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini hasilnya ya. Ingat, matriks dapat dijumlahkan apabila ordonya sama. Sekarang, kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Dengan kata lain, matriks A M kali N dikurang matriks B M kali N sama dengan matriks C M kali N. Pengurangan matriks ini sama dengan penjumlahan matriks. Kita hanya mengoperasikan elemen yang seletak. Mari perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks A berordo 3 kali 2 dan matriks B juga berordo 3 kali 2. Nah, caranya sama dengan penjumlahan ya. Misalnya baris pertama, kolom pertama pada matriks A, kita kurangi dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Jadi 1 dikurang min 5 sama dengan 6, 4 kita kurangkan dengan 2 hasilnya 2, 3 kita kurangkan dengan 3 sama dengan 0, min 1 kurang 0 sama dengan min 1, 3 dikurang 2 sama dengan 5, dan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, ini hasil pengurangannya. Ingat ya, matriks dapat dikurangkan apabila ordonya sama. Sekarang, yang ketiga, kita akan membahas perkalian skalar dengan matriks. Bilangan skalar merupakan bilangan real, bisa bilangan berapapun. Nah, di sini bilangan skalarnya kita ganti dengan K karena belum diketahui jumlahnya. Dan untuk A ini adalah matriksnya. Matriks ini bisa berordo berapapun ya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui matriks A elemen-elemennya min 5, 2, 3, 0, min 2, dan 1, tentukan matriks 3A. 3 ini merupakan skalar ya, seperti yang tadi saya sudah katakan. Bagaimana cara kita mengalihkan suatu skala dengan matriks sih? Kita akan mencari matriks 3A. 3 itu berarti 3 dikali matriks A ya. Nah, caranya cukup sederhana. Kita kalikan bilangan skalar ini dengan semua elemen pada matriks A. Kita kalikan 3 dengan min 5 sama dengan min 15, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini adalah matriks 3A. Selanjutnya, kita akan membahas operasi berikutnya, yaitu perkalian matriks dengan matriks.
Nah, operasi ini tidak sesederhana ketiga operasi sebelumnya. Misalnya diketahui matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Perkalian matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi, dapat dituliskan A berordo M kali N dikali B berordo N kali P sama dengan matriks AB berordo M kali P. Maksudnya seperti ini. Dua buah matriks dapat kita kalikan apabila jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks-matriks berikut ini ada matriks A, B, C, dan D. Semua matriks ordonya berbeda-beda ya. Di antara perkalian matriks berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Yang pertama, matriks A kita kalikan dengan matriks B. Ini bisa diselesaikan atau tidak? Kita bisa lihat dari jumlah kolom pada matriks A, apakah sama dengan jumlah baris pada matriks B? Tidak sama ya, karena jumlah kolom pada matriks A adalah 3 dan jumlah baris pada matriks B adalah 2. Karena tidak sama, sehingga tidak dapat diselesaikan. Kemudian, kita kalikan matriks A dan matriks C. Kita lihat jumlah kolom pada matriks A, apakah sama dengan jumlah baris pada matriks C? Kita lihat ya, jumlah kolom pada matriks A adalah 3 dan jumlah baris pada matriks C adalah 3. Sehingga sama, karena jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks C, maka dapat diselesaikan dan menghasilkan matriks AC yang berordo 2 kali 2. Yang ketiga, matriks C kita kalikan dengan matriks D. Bisa diselesaikan atau tidak? Bisa ya. Karena jumlah kolom pada matriks C sama dengan jumlah baris pada matriks D, maka hasilnya akan menjadi matriks CD ordonya 3 kali 5. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengalikannya. Jika diketahui matriks A berordo 3 kali 2, elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 1, dan 0, dan matriks B berordo 2 kali 3 dengan elemennya min 1, 2, 1, 3, 2, dan 4. Dan matriks C sama dengan A kali B, tentukan matriks C. Di sini kita akan mencari matriks C. Caranya dengan mengalihkan matriks A dengan matriks B. Trik dalam perkalian matriks adalah baskom, yaitu baris kali kolom. Nah, cara mengalihkannya, pertama kita lihat baris pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua. Cara mengalihkannya adalah kalikan entry-nya dulu, yaitu 1 dikali min 1 sama dengan min 1, lalu ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Paham ya? Nah, sekarang baris pertama pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 2 kali 4 sama dengan 4. Kemudian, baris pertama pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom ketiga pada matriks kedua, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang baris kedua pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. 3 dikali min 1 sama dengan min 3, ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Baris kedua pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8. Baris kedua pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom ketiga pada matriks kedua, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Sekarang, baris ketiga pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua, yaitu 1 dikali min 1 sama dengan min 1, ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0. Selanjutnya, baris ketiga pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 0 kali 2 sama dengan 0. Baris ketiga pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom ketiga pada matriks kedua.
pada matriks kedua. Pada matriks kedua. Yaitu 1 dikali 1 sama dengan min 1 ditambah 0 kali 4 sama dengan 0. Nah, kita tinggal selesaikan, yaitu min 1 tambah 6 sama dengan 5, 2 tambah 4 sama dengan 6, 1 tambah 8 sama dengan 9, 3 tambah 12 sama dengan 9, 6 tambah 8 sama dengan 14, 3 tambah 16 sama dengan 19, min 1 tambah 0 sama dengan min 1, 2 tambah 0 sama dengan 2, 1 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini hasil perkaliannya ya. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari transpose matriks. Secara sederhana, yang dikatakan transpose matriks adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A berordo 3 kali 3. Kita akan mencari transposnya. Transpose dilambangkan dengan pangkat T. Kalau di sini A pangkat T, itu artinya transpose dari matriks A. Caranya, kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Mari lihat baris pertama, 1, 2, 3. Nah, ini kan baris. Kita tulis untuk transposnya dari baris kita tulis kolom. Jadi 1, 2, 3. Jadi baris pertama kita jadikan kolom pertama. Kemudian baris kedua kita jadikan kolom kedua, yaitu 3, 4, dan 5. Dan untuk baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, yaitu 2, 1, 1. Paham ya? Di sini kita hanya menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Untuk contoh yang kedua, baris pertama elemennya 2, 1, dan 4. Nah, ini kan baris. Kita tulis untuk transposnya dari baris kita tulis ke kolom. Jadi 2, 1, 4. Jadi baris pertama kita jadikan kolom pertama. Kemudian baris kedua kita jadikan kolom kedua, yaitu 1, 4, dan 5. Untuk baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, yaitu 4, 5, dan 3. Nah, ini adalah A transpose dari matriks A. Jika kita lihat antara A dengan A transpose nilainya sama, nah kalau terjadi kasus seperti ini, yaitu matriks A sama dengan transpose A, disebut matriks simetris. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.